Selamat datang di Sharia Talk, podcast keluarga muslim untuk berbagi inspirasi. Karena perbincangan membuka pemahaman. Podcast ini dipersembahkan Sharia Greenland. Gali-gali kita akan tanya, kita akan bedah sebenarnya apa sih ide dulu waktu di Sharia Greenland, desain-desainnya dan sebagainya. Pertimbangannya apa sih, keamanan, kenyamanan, estetika dan sebagainya. Lalu kita tahu juga Sharia Greenland ini juga daerahnya mungkin juga proyeknya di mana-mana. Apakah pembangunan rumah di semua daerah ini sama prinsipnya? Dan yang mana yang paling cocok dengan Anda? Misalnya Anda ada di daerah mana nih? Misal ya, di daerah mana, kota mana dan sebagainya. Sebaiknya desainnya seperti apa? Sebaiknya bangunan yang diapakan nih bangunannya? Harus ada, misal harus ada penerangannya, harus ada sirkulasi lebih besar dan sebagainya. Nah ini saya kan nggak ngerti nih, karena saya hanya pembawa acara biasa ya. Seperti itu ya. Jadi siapkan pertanyaan Anda, siapa saja yang ingin bertanya, ataupun nanti di kolom komentar juga boleh. Nanti dijawab lagi dengan video saya bersama beliau yang sudah bersama saya ini di next videonya ya. Jadi khusus dengan beliau kita akan berbicara tentang sisi bangunan, desain, arsitektur, dan tentu saja kalau Sharia Greenland ini adalah perumahan-perumahan yang dibangun adalah sesuai dengan prinsip syariah atau prinsip Islam. Lah, rumah dengan prinsip Islam seperti apa sih? Apa yang dimaksud dengan itu gitu ya? Nanti kita akan langsung berbincang. Langsung saja Kang Bandan Naluri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Rudi? Alhamdulillah. Harusnya saya yang nanya loh itu ya. Di SOP podcast gitu ya. Siap. Kita udah bareng-bareng, kita udah bersama dulu ya dari tahun 2016, Kang. Saya masih ingat saya kenal dengan Kang Bandan. Beliau menjelaskan, Kang, saya belajar AutoCAD begini dari luar biasa beliau ini ya. Dan langsung dididik oleh ownernya SGL Ustadz Dandi Irawan karena beliau adiknya ya. Ini agak nepotisme sebenarnya. Cuma ya begitulah namanya. Tolong jangan buka kartu ya. Oh iya. Iya gitu. Jadi ini adiknya owner ya, boleh dicolek ya, dicari channel pribadinya ya. Masalahnya pasti tentang perumahan-perumahan beliau ya. Kang Bandan, SGL dulu berbicara tentang rumah syariah dalam konteks desain secara umum. Sebenarnya ada nggak sih rumah syariah itu? Rumah yang syariah itu yang seperti apa sih? Ya, mungkin kita lihat dulu apakah secara akadnya ataukah secara konsep desain rumahnya. Kalau desain gimana? Ya, kalau secara desain ada nggak sih? Ada ya. Secara Islami intinya bahwasannya rumah itu adalah bagaimana rumah itu bisa safe dari aktivitas internal rumah tangga, gitu benar, ya. Benar. Bagaimana ketika perempuan, seorang istri mau berjemur pakaian, mungkin dikit-dikit pakai kerudung dulu, pakai baju yang lengkap dulu, baru keluar rumah. Tapi kalau misalnya kan disiasati itu kita bisa siasati. Jemurannya misalnya di bisa di rooftop yang rooftop atau di belakang halaman rumah. Yang masih tertutup secara bukan daerah umum. Iya, betul. Oke. Itu sih memang lebih aman gitu. Mungkin bisa juga dengan cara untuk jendelanya mungkin bisa pakai kaca film atau biar nggak terlalu terlihat dari luar gitu kan. Oke. Makanya atau ada yang buat tembok bolong-bolong tuh atau apa? Loster itu. Loster ya? Iya, itu boleh juga. Maaf, saya nggak tahu istilahnya ya, guys. itu juga termasuk ya? Ya termasuk. Makanya nanti kan kembali kepada si customer itu mau seperti apa konsepnya. Dan kalaupun mengutamakan pengennya syar'i, kita cari konsepnya. Tapi kan rata-rata kan mungkin pengennya yang umumnya terbuka. Karena kan mengandalkan ada view. Oh iya, apalagi gitu. Di Lembang ya, perumahan Lembang ya. Betul. Oh, oke. Jadi intinya prinsip rumah yang menunjang kepada fungsi ke syariah ada ya? Ada. Bahkan kalau seperti kayak di film-film India. Oke. Itu kan pas jalan tuh kan langsung pintu besar. Oh iya. Masuk ke rumah kan. Ketika masuk dia ada halaman dulu. Halaman dulu, betul. Iya, baru nanti ada rumah 2 lantai, ada kamar. Aktivitas keluarga itu semuanya di dalam rumah. Jadi aman gitu kan. Jadi bukan akhirnya terlihat oleh orang luar gitu. Seperti itu sebenarnya. Jadi memang wilayah-wilayah Islam dulu seperti itu rumah-rumah. Oh, pantesan ada film India ada tuh iya, yang 2008 namanya Rabne Bana de Jodi itu ada. Enggak ngarang ya.
Ada, ya betul. Rumahnya begitu ya? Iya, rata-rata kan buat istri kan suka India. Nonton juga. Oh kayak gini ya, rumah Islam sebenarnya kayak gini. Jadi mereka tuh sebenarnya mengadopsi dari Islam. Iya ya. Kayak gitu. Jadi lebih terjaga auratnya, terjaga dari kondisi. Mungkin kan kalau rumah tangga kan kita nggak tahu apakah ada. Mungkin petunjuk ada sedikit lesnya apanya. Orang luar nggak usah tahu lah. Kalau sekarang kan rumah kecil kan teriak aja, lagi berantem. Atau temboknya cuma satu, sambungannya tidak double dinding gitu ya. Gitu kan. Lagi apa nih? Jadi apa aib itu kedenger ke ini orang kan nggak boleh ya, itu juga ya. Iya nggak boleh, itu kan harus menjaga keadaan tuh sampai keluar, jangan sampai. Itu ternyata prinsip Islam juga ya. Islam juga. Yang mempengaruhi. Oh berarti dari sisi budaya, agama itu sebenarnya bisa dilihat dari arsitektur juga. Iya bisa. Oh, dan sebaliknya tadi kita mau bangun rumah yang Islami, ya memang ada dasarnya. Ada dasarnya. Itu tadi prinsip adalah kita menjaga baik aktivitas maupun intinya adalah keluarga kita ya, istri dari aurat yang memang takutnya tersingkap, terlihat yang tidak sengaja. Itu sih mengantisipasi memang tidak terlihat oleh luar. Apalagi yang dibangun oleh Kang Bandan di Syariah Greenland ini kan banyaknya kawasan, artinya rumahnya berjejer lah. Banyak banget. Jalan tuh di depan udah pasti. Iya kan? Dan ada juga yang konsepnya klaster yang tidak pagar ya. Tidak berpagar kan? Gitu. Nah, itu ngakalinnya bisa ya itu. Tadi loster pakai apa kan gitu ya? Kayak di Purwakarta kalau nggak salah. Iya. Makanya kan kalau konsep awalnya kita memang untuk pagar cuma 1 meter. Paling optimal 1 meter. Memang awalnya biar karena gini, kalau kalau wilayah ini kan ya kelihatan nggak? Kalau sebenarnya sih saya pengen tuh bikin perumahan tuh memang dengan tetangga tuh ada komunikasi interaksi sebenarnya gitu ya. Itu jadi, konsep juga ya? Iya konsep juga. Jadi biar kalau mungkin kalau di daerah ya kampung ya, bukan kampung ya, daerah kayak di saya gitu kan, di warga. Kalau apa-apa kan enak ya, dan tetangga juga tahu mungkin kondisinya memang ada yang sakit atau seperti apa, terlihat nggak sampai tahu-taunya sakit udah seminggu nggak ketahuan gitu. Antisosial ya? Antisosial gitu. Ngeri banget dah. Kalaupun nanti akhirnya mungkin kembali kepada konsumennya. Apakah memang ingin tertutup karena safety, ataukah memang ingin terbuka saja dengan lingkungannya pengen berbaur. Itu sih pilihan aja sih. Kalaupun memang akhirnya terbuka, nggak apa-apa kan, udah lagian saya nggak pernah buka kerudung, saya selalu pakai kalau keluar ya bangga kita buka. Gitu sih, pilihan seperti itu. Tapi kalau yang enggak Kang, saya pengen tertutup karena saya aktivitasnya kadang suka pengen buka kerudung kalau mau bertanam di belakang. Oh ya gitu sih. Lebih ke request lagi sih sebenarnya sih gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya pilih saya kalau untuk keluarga saya pengen tertutup. Iya. Kerasa ya teman-teman, sahabat SGL, pasti kerasa apa yang disampaikan oleh Kang Bandan ini karena memang konsultasi setiap konsumen, apalagi yang Lembang. Yang ini nih, Syariah Islamic Highland. Ini memang pure ke beliau sehingga tahu gitu ya konsumen itu pengennya kayak gimana dan sebagainya. Karena ada yang pengen istilahnya yang dijadiin villa kan banyak tuh yang pengen terbuka gitu. Tapi ada juga kalau main ke Lembang yang Syariah Islamic Highland ini yang sangat tertutup. Ada ya? Full tertutup itu juga ada gitu. Dan di situ kan memang custom ya, aman lah ya gitu ya. Nah seperti itu. Oke, berarti prinsip Islam menjadi dasar, walaupun itu sifatnya request, tapi kita juga sarankan toh. Betul. Oke, di Syariah Greenland demikian. Saya langsung dari ininya ya, dari sang empunya desain ini ya. Iya. Dan kemudian saya masuk ke pertanyaan selanjutnya, boleh ya Kang Bandan ya? Boleh. Oke, ini semoga saya dimudahkan untuk menjawab. Ini pertama kali sebenarnya kita podcast gini ya, biasanya di lapangan lah ya. Iya, biasanya kan nggak terlalu kaku ya, ini kayaknya kok kaku banget. Iya, siap. Karena di lapangan. Kalau di sini kan harus serius. Kemudian Kang Bandan, banyak yang mungkin juga sahabat-sahabatnya di kota-kota yang lain, nggak mesti di Lembang, ada yang mungkin daerah Bandung kota, Bandung kota, kemudian ada juga mungkin yang di Dago, mungkin di Ujung Berung dan sebagainya, atau Purwakarta, seputaran Jawa Barat. Sebenarnya prinsip membangun rumah, anggaplah secara tadi prinsip-prinsip syariahnya masuk, islaminya ya, menunjang tadi tertutupnya aib, terjaganya tidak terlalu terbukanya aktivitas di dalam dan sebagainya, itu sudah memenuhi. Tapi dari sisi bangunan atau dari sisi sipil lah gitu ya, sebenarnya ada nggak sih perbedaannya antara daerah dan dengan daerah, mungkin dari sisi
Ini daerah dataran tinggi, di dataran rendah, atau seperti apa Kang? Dari sebenarnya untuk pertimbangan SGL ya? Gitu. Kalau perbedaan pasti ada. Ada ya? Pertama dari sisi cost dan waktu itu pasti juga berpengaruh. Oke. Untuk kalau sebelumnya saya pernah mengawasi di wilayah yang datar, itu di Purwakarta. Juga kan itu kan tanahnya udah flat kan ya. Mungkin tidak perlu menggunakan strospel yang dalam. Oke. Tapi kalau untuk di Lembang anggap saya paham ya. Tapi kan kalau untuk di Lembang kan beda. Iya. Kita menggunakan pure plate aja atau cakar ayam aja kan nggak cukup. Ada yang sampai berapa meter? 6 meter ada nggak? Ini di satu tempat. Kang, ini belokin Kang biar jelas suaranya. Ini. Gitu. Baru pertama kali podcast. Oh iya, kasihan banget. Lanjut. Jadi nanti di satu tempat yang datar itu ada 2 rumah. Rumah pertama itu kita bangun 2 lantai. Di daerah Purwakarta dulu? Enggak, itu di sini. Oh, yang di sini. Yang di sini di Lembang. Di Lembang. Ketahuan kita podcastnya di Lembang ini. Kalau di Purwakarta nggak usah bahas. Udah pakai pure plate, selama itu stabil udah aman. Aman ya? Iya, aman. Ya kalau di Lembang kan kita bangun 2 lantai setengah. Itu kita pakai pure plate atau cakar ayam, kita menggali biasanya minimal tuh di 6 meter. Itu sudah 3 meter udah keras. Allah. Ya ini Kang, tambah lagi. Pak, ini udah 3 meter udah keras. Ya udahlah, kita kan sehingga akhirnya pure plate 2 meter, cakar ayam semeter 3 meter. Udah beres. Nah, kemudian next selesai bangunan, ada rumah yang kedua dengan yang konsep yang sama. Konsepnya sama tadinya ya? Sama 2 lantai, kemudian rooftop atasnya. Oke. Itu kita gali dulu cakar ayam semeter, kemudian strospel. Alhamdulillah sama lah. Pas besoknya Pak Bandan tolong ke lapangan. Oke, ke lapangan pas kita lihat, Pak ini udah 6 meter, aman. Masih gembur Pak. Aduh. Masih gembur. Gimana saya bilang, udah aja tambah lagi. Akhirnya karena kita sudah bikin strospel yang 6 meter, kita kalinya si pure plate-nya atau cakar ayamnya kita turunin ke bawah. Kayak ditanam gitu ya. Ditanam lagi sehingga akhirnya si pure plate-nya harus 1 meter, dia jadi 3 meter. Allahu Akbar. Cakar ayam 3 meter plus strospelnya 6 meter, jadi 9 meter. 9 meter. Itu Pak udah keras Pak, alhamdulillah. Semuanya, ya Pak, ada 4 titik yang seperti itu. 4 titik. 4 titik. Kalau yang 2-nya masih bisa normal. Oke, siap eksekusikan. Saya bilang, Pak gimana untuk costingnya? Jangan dulu mikirin kos. Saya bilang. Kalaupun memang mungkin pertanggungjawaban keuangan mungkin seperti apa ya. Tapi kan nanti efek jangka panjangnya itu lebih besar. Jadi ini kasuistik gini lah. Karena saya juga di perkeuangan ya, yang cari uangnya kan. Intinya ini gini, kita punya RAB yang sudah jelas. Betul. Walaupun ada spare lah gitu ya. Cuman ini yang barusan itu kasus khusus kan? Kasus khusus. Nah, kadang di supervisor di lapangan teman itu kan kadang care gitu. Ini kayaknya jebol nih biaya gitu kan udah jelas kan gitu ya. Jelas. Itu gambarannya ya guys. Gimana? Cuman kan kita kan tidak mau mengambil resiko yang lebih itu keamanan kan nomor 1 kan? Karena owner mengatakan dulu dan bagaimanapun kalau untuk struktur itu nggak main-main ya, seumur hidup garansi. Umur hidup ya, kecuali masalah alam dan lagi ya. Force major lah ya. Force major dan lagi. Ini kan kalau seumur hidup mau nggak mau kita nggak bisa main-main. Ini kita coba dalamkan. Alhamdulillah sampai sekarang, alhamdulillah tidak ada kendala apa-apa sih. Udah rumah yang barusan itu, kalau yang lain kan aman lah gitu. Yang itu tuh udah berapa tahun sekarang? Sampai jadi dihuni itu? Dari ngebangun itu 2020. Oke, siap. Berarti anggap aja 2-3 tahun lah ya. Iya. 2-3 tahun. Keren juga nih. Siap. Artinya beda. Itu daerah Lembang. Beda. Kalau Lembang kan berkontur. Walaupun memang beberapa tempat ada yang keras, ada yang lembek. Tapi orang suka kontur apa suka datar sih sebenarnya? Kalau perumahan? Tergantung dari mindsetnya sih. Ya. Kalau saya pribadi, kalau saya untuk memilih hunian yang memang untuk kawasannya banyak, itu di datar. Flat, oke. Kemudian rata-rata juga kan istri kan juga kalau motor kan kadang suka agak takut ya kalau agak nanjak, nikung dan sebagainya ya. Tapi kalau secara suasana lingkungan sih memang enak di area tinggi, dengan view dapat, kemudian udara juga memang masih segar gitu kan. Walaupun memang dengan kontur yang memang agak berbeda, tapi bisa terbayarkan oleh
suasana yang nyaman. Jadi selera lah ya. Selera, iya. Seleranya. Dan Syariah Greenland PT SGL ini kita hampir setengah ya, setengahnya konturan, setengahnya lagi proyeknya yang flat gitu ya, kayak di Soreang, Purwakarta ada 2, semuanya juga flat. Bandung tuh rata-rata ini ya, kontur. Lembang, Dago, mana lagi kita? Ujung Berung ya? Dago, Ujung Berung gitu kan. Itu kontur lah. Oh, ini pada suka 2 tuh. Kita kontur tuh. Beko aja pada ngeri gitu. Tapi ternyata banyak yang suka dan sold out cepat, Masya Allah ya. Nah, inilah di belakang orang yang mikirin ini kita ngambil nggak nih yang konturan begini. Nah, beliau dengan owner tentu berdiskusi hal-hal yang seperti itu. Oke, saya tidak mau terlalu dalam karena pusing ya ternyata masalah yang kayak gini. Tapi yang pasti gini, apa pertimbangannya Kang? Jadi apa yang perlu diperhatikan ketika kita punya tadi ya, berarti di daerah misalnya gini, kita punya 2 contoh deh teman-teman ya. Ada daerah Lembang, Bandung aja deh semua ya. Daerah Lembang sama daerah Soreang misalnya. Ya, kita punya proyek di Lembang ada Syariah Islamic Highland, di Soreang itu ada Syariah Islamic Soreang yang keren teh gini ya. Endorse. Nah, itu sebenarnya prinsip apa yang mesti diperhatikan, apa bedanya? Tadi kan dari struktur akhirnya ya lebih ini ya. Tapi ke atasnya nih, selain struktur, desain, arsitekturnya harus seperti apa yang paling pas di Soreang sama di Lembang, dari banyaknya konsumen request atau dari rekomendasinya Kang Bandan. Nah, gitu. Oke. Nah, untuk Soreang dan Lembang pasti perbedaan juga ada. Ada ya. Kalau suhu Lembang kan memang dingin. Ngeri ini. Kemarin itu berkabut. Oke. Sekarang panas. Tadi siang lihat tadi kayaknya sore mungkin hujan lagi. Siap-siap hujan lagi ya. Walaupun sekarang memang kondisi derajatnya memang agak naik ya suhunya ya. Tapi nanti pasti dingin lagi. Iya, betul. Jadi rata-rata kalau untuk rumah yang di Lembang itu untuk bukaan kaca juga banyak. Tapi secara kayak bukaan ventilasi itu memang agak sedikit desainnya apapun, apa gaya desainnya ya gitu betul. Ya. Tapi yang penting itu tadi bedanya di bukaan-bukaannya ya, itu kaca atau sebagainya. Karena memang kalau untuk banyak sih kalau untuk kayak di Soreang misalkan itu bukaannya harus banyak. Kenapa tuh? AC mungkin sudah mulai masuk. Ya. Ya, walaupun bukan yang panas daerahnya, tapi AC tetap harus ada kayaknya. Tapi memang kalau untuk di malam ke pagi masih dingin di Soreang. Iya, betul. Tapi kalau udah ke siang sih umum lah, sama siangnya aja sih sebenarnya ya. AC. Tapi kalau untuk di daerah Lembang AC belum perlu. Masih dingin. Jadi main di sirkulasi udara aja. Udara saja sih. Makanya yang rumah yang saya buat itu di area rooftopnya itu kita kasih kasih pencahayaan agar cahayanya masuk ke dalam, kemudian agak sedikit kesan hangat lah ke dalam. Jadinya mungkin nanti kalau untuk masalah rumah sih jatuhnya nanti ke request lagi apakah tetap pengen bukaan ataukah tidak. Tapi saya merekomendasikan bahwasanya Pak, rumah ini di Lembang mungkin pembukaannya nggak terlalu banyak. Kalau jendela mah bebas boleh ya. Tapi untuk ventilasi mungkin agak dibatasin agar nggak terlalu dingin. Tapi kalau mau ngejar view, apalagi yang 2 lantai, itu diakalinya dengan apa yang Lembang untuk ngejar view-nya? Karena kan itu bagus banget view-nya. Beberapa konstruksi memang beda-beda. Ada yang dapat, ada yang tidak. Secara alami dapat atau yang secara alami enggak? Enggak. Tapi yang di akhir ini yang di tahap ketiga itu insya Allah semuanya dapat. Oke. Mungkin nanti diakalin kalau mungkin area yang pas turunnya itu di speed level, nanti kondisinya mungkin 2 lantai. Kalau yang posisi atasnya itu cukup 2 lantai sama rooftop itu semuanya udah dapat. Nanti mungkin kembali kepada nanti kontur tanahnya. Untuk tadi struktur lagi. Oke. Kebetulan di kita kan juga kan di SGL ini kan ada penasihat arsitek ya, penasihat teknik, ada direktur tekniknya lah. Siap. Apapun yang kita lakukan kita perlu diskusi dulu kepada beliau sehingga semuanya kita berjalan harus dengan semestinya sih seperti itu. Oke. Kalau Soreang bagusnya desainnya apa, karakter bangunannya seperti apa? Karena tadi ada clue-nya mungkin agak tidak lebih sedikit lebih hangat daripada Lembang misalnya. Terus apa ya, rumah-rumah nggak mungkin yang begini gitu kan? Ini kan Lembang nih. Nah gitu. Kira-kira yang seperti apa? Kalau di Soreang saya sama itu sempat main ke sana. Saya berpikir kayaknya kalau di Soreang kalau kita beli
harus beli 2 kafling deh. Harus beli 2 kafling. Ya. Yang dibangun? Yang dibangun satu, betul. Oke, ini nanti apa tips nih? Jadi gini, karena saya pengen rumah itu ada satu rumah memang di depan itu normal. Ya. Nah di belakang ini kita perlu bukaan yang cukup besar. Bentar. Perumahan SGL itu rata-rata kan berjejer. Betul. Mungkin yang hook saja yang punya pinggiran. Ya. Nah, makanya tadi belinya jangan 1, 2 kafling, 1 dibangun. Iya. Terus yang sehingga ya ada satu bagian yang nggak nempel ke perumahan yang lain. Betul. Oke, good. Betul. Jadi area itu tetap ya nanti untuk safety-nya kita tutup semua. Area bermain anak, tapi itu wilayah terbuka. Wis, gitu. Nanti ada area samping, kamarnya dapat cahaya, dapat udara, ruang tamu atau keluarga itu dapat cahaya sama udara juga. Itu sih yang saya gambarkan. Karena memang di beberapa rumah-rumah mungkin lebar berapa ya muka? 8. Ada 7, ada 8. Luasnya 84. Nah, mungkin dengan di Lembang kan beda. Lembang kan paling minimal 150. Oh iya. Tanahnya ya. Jadi memang untuk dimodifikasi memang agak lumayan cukup lah gitu. Kalau untuk di area Soreang sebenarnya bisa konsepnya dibuat, cuman kalau saya mungkin anak banyak ya. Anak curhat dia. Jadi harus ada area untuk bermain juga. Betul. Ada area. Kalau untuk lingkungannya di Soreang udah bagus. Secara lingkungan enak ya, banyak. Tapi kan kadang-kadang ada beberapa area privat yang mungkin kita pengen ada bakar-bakar ikan lah untuk keluarga aja dan sebagainya. Itu perlunya mungkin kayaknya 2 kafling tadi. Betul. Karena ini konsepnya juga sama, ada konsumen di SIH juga di Lembang. Itu dia ngambil 2 kafling. Satu rumahnya buat rumah, satunya buat area taman terbuka. Mantap. Itu lebih jos lagi sih sebenarnya. Saya pikir, wah iya ya, kalau saya mungkin buka perumahan udah aja, anggapnya kayak bikin 2 kafling aja enak kayak gitu. Oh gitu ternyata ya. Kebayang. Kirain teh Kang Bandan tadi mau jelasin udah ditinggiin aja rumahnya naik lagi gitu ya. Kalau nggak akan selesai ya. Kalau tinggi terus nanti yang lainnya tinggi bersaing dengan yang lain. Mending kaflingnya tambah, nabung lagi beli tambah kafling. Iya. Oke, siap. Oke, kalau desainnya misalkan sekarang lagi rame misal American Farmhouse, Skandinavian, apalagi dan sebagainya gitu ya. Sebenarnya apa sih yang membedakan dari itu? Apakah hanya selera atau lagi trennya dan sebagainya? Tapi tadi Kang Bandan nggak pernah ngomongin tentang itunya, tapi lebih banyak yang penting bukaannya, yang penting strukturnya. Ini kenapa? Nggak punya selera atau gimana Kang Bandan ini? Gimana Kang? Ini pengalaman juga. Sebenarnya apa yang kebetulan kan saya masih menggambar juga. Ini ada satu konsumen juga sedang saya garap. Ini desainnya juga saya nggak tahu apakah cocok atau tidak. Oke. Ya, ini kan selera juga akhirnya. Nanti mungkin Pak Bu ini rumahnya gayanya mau tropis kah, atau mau Eropa kah, seperti apa, atau Skandinavia, atau mau mungkin kayak jadwal sekalian gitu kan. Klasik. Nah ini kan perlu kita sama persepsi. Karena beberapa orang juga ada yang memang nggak suka unsur kayu. Pengennya semuanya tuh granit, tembokan gitu kan gitu. Terus yang lantai kayu itu apa lantai kayu itu namanya? Parket. Ada yang nggak suka kan? Itu kan juga kalau saya kan senangnya kayu-kayu, angkat kesannya. Bagi yang lain kan nggak suka. Jadi kan, nah itu akhirnya mungkin jadi berbeda juga. Di rumah itu ngaruh juga dong. Misal, mohon maaf. Misal unsur kayu tadinya konsep kita tuh desainnya tertentu mendekati misal American Farmhouse. Unsur kayunya nampak misal ya. Betul. Ternyata dia nggak suka nih. Gitu. Atau hilang atau ya nyawa dari American Farmhouse-nya kan? Kalau kayunya diganti-ganti atau ada cara? Ya enggak sih, itu tergantung selera juga akhirnya. Kalau memang seandainya kan kalau untuk misalkan yang rumah-rumah yang American Farmhouse, tetap kita menyasarnya memang rata-rata ada banyak yang suka. Oke. Tapi untuk rumah-rumah yang skalanya besar, enggak lebih ke sana sih. Lebih ke kesannya mewah. Kesannya minimalis. Ya, kalau rumah-rumah untuk tipe-tipe 40, 50 memang bagusnya memang di American Farmhouse. Ya, itu emang bagus. Tapi kalau untuk rumah-rumah besar sih saya lihat sih rata-rata enggak ke sana arahnya. Lebih kepada misalkan tipe 200, tipe 10 itu lebih kepada minimalis. Karena nanti di konsepnya bisa jadi bagian perbagian tuh. Yang saya bayangin misalnya kayak di SIH ya, Syariah Islamic Highland tuh Lembang. Itu kan ada rumah gede misalnya. Nah, yang dikonsepin itu oleh penghuninya. Nah, daerah sini pengen konsepnya begini. Sementara secara umumnya rumahnya mah
ya anggap aja minimalis modern aja, tapi di dalamnya itu mantap gitu kan. Yang space ini begini, space ini begini, bisa main di dalamnya berarti kan? Iya, bisa di dalamnya. Makanya semuanya by request. Semuanya bisa. Makanya saya tetap memberikan gambaran, memberikan bahwasanya rekomendasi lah ya. Rekomendasi seperti itu. Nanti akhirnya tetap kembali kepada konsumennya. Karena banyak juga yang saya rasa itu bagus, bagi konsumennya, Pak nggak cocok. Oh ya udah. Orang kita udah mikir ya. Udah mikir. Curhat guys. Kayaknya bagus nih pakai kayu. Saya senang pakai kayu. Ternyata beda, nggak suka kayu. Iya. Oke. Gitu ya. Jadi memang secara desain mungkin Kang Bandan ini atau gaya, style itu mungkin tidak terlalu karena saking banyaknya konsumen yang berkonsultasi, jadi ya namanya style ini bisa jadi tidak saklek. Tapi kalau untuk tadi standar keamanan, bukaan, sirkulasi dan sebagainya itu yang sangat diperhatikan Kang ya. Betul. Masya Allah. Nanti sisanya teman-teman mau request apapun sebenarnya nanti asal kalau saya pernah dijelasin sama Ustadz itu prinsip amannya dulu deh gitu. Jangan sampai kita request kita ACC semua gitu. Mamprol gitu, ngeri juga ya. Terutama di Lembang. Tanahnya berkontur. Kadang kita berpikir juga ya kalau tanahnya mungkin tingginya 1 meter atau 2 meter, kita buat split level kah? Gitu. Iya. Atau kan memang ada basement gitu kan? Iya betul. Nah memang ada satu rumah akhirnya pakai basement. Ada rumah yang konturnya mungkin tingginya 1 meter, itu nggak perlu kita buang. Ternyata memang ada keuntungan. Ada satu rumah di depannya rata, di belakangnya turun. Asik banget tuh. Nah, itu split level. Akhirnya di dapurnya di belakangnya turun. Asik. Jadi asik. Jadi tangga tuh jadi enak. Jadi setengah masuk ke lantai 1, setengah masuk ke lantai 2. Jadi enggak sampai 3 meter tingginya, capek gitu. Benar. Nah, itu 2 rumah itu yang sudah saya terapkan di sana. Memang kondisinya levelnya itu memang berkontur, tapi kita ikutin ya. Kita ikutin. Jadi akhirnya nggak banyak cut and fill yang kita besar-besaran kita buang gitu kan. Sayang juga sih memang kalau kita bisa maksimalkan untuk dapat view, jangan dibuang tanahnya. Kontur asli memang sesuatu lah ya. Kalau yang lain mah nyari tanah untuk tinggiin, kita nggak usah nyari tanah, kita udah tinggi tanah. Pakai aja. Bener. Ada yang mau tanah nih. Siap, Kang Bandan. Jadi berarti saya tadi melihat bahwa sesuai pengalaman Kang Bandan berinteraksi dengan banyak konsumen Lembang khususnya atau yang zaman dulu misalnya di Purwakarta itu sangat memfasilitasi bagaimana kita sesuaikan dengan kepribadian konsumen. Jadi pembangunan itu sesuai dengan keinginan atau kepribadian konsumen. Seperti begitu ya? Iya. Oke, dan Kang Bandan itu sangat memfasilitasi. Nanti kontak aja Bandan Naluri. Jadi iklan guys. Oke, Kang Bandan, selanjutnya adalah lalu misalnya begini, apa yang kan ini konsumen kita atau yang udah beli nih atau yang belum beli lagi nyari ya nonton di YouTube kan gitu dong. Misalnya apa yang menurut Kang Bandan gini, ini jangan deh, kalau ketemu yang begini mending jangan beli karena harusnya begini. Misalnya kayak saya nih, saya Kang lagi nyari rumah bagus loh di daerah ini. Jangan Kang Bandan suka gitu, ininya lihat dulu, ininya lihat dulu, ini harus diperhatikan Kang kalau lagi milih rumah di perumahan apapun harus. Ada nggak yang Kang Bandan masih ingat, mungkin ada orang yang nanya mau beli di tempat tertentu ini istilahnya apa yang harus diperhatikan gitu Kang biasanya? Dari sisi apa dulu ya kira-kira? Mungkin awal ya, kalau misalnya daerah misalnya gini, yang saya bayangin ya, ini airnya gimana, nanti takutnya pas hujan besar kita kena banjir dan sebagainya. Nah, apa yang nggak boleh atau tadi milih, jangan di situ deh, jangan yang kayak gitu, perumahan yang rumahnya di posisi begitu, di tanah yang begitu, harus diperhatikan apanya Kang kira-kira? Ya, untuk memilih tempat hunian memang banyak ya. Banyak cara untuk kita analisa dulu. Nah itu maksudnya menganalisa. Panjang banget saya jelasinnya nih. Ya yang sudah yang saya saat itu teman-teman atau marketing pun datang atau konsumen yang datang, memang mereka melihat dulu pertama lingkungan dulu ya. Dengan biasanya dengan lingkungan masyarakat. Karena banyak perumahan juga memang biasanya yang terabaikan itu adalah dengan masyarakat. Alhamdulillah kalau untuk di Asia ini sebelum kita buka, masyarakat itu berarti ini ada perumahan, warga sekitar perumahan. Cakep. Sebelum kita buka itu kita mungkin owner ya itu perlu 2 tahun dulu untuk pendekatan dulu.
nggak langsung gitu kan. Bagaimana kita kenal dulu dengan pihak-pihak terkait. Nah, setelah itu bahkan sampai pertemuan dengan warga di masjid, ya, enak lah gitu kan, silaturahmi gitu kan. Menyampaikan visi perumahan ini akan jadi perumahan Islami dan sebagainya. Ya, karena kita menghindari yang namanya adanya riswah sebagainya. Atau gap antara, mohon maaf, orang komplek dengan orang setempat. Betul. Oke. Kita mengatakan bahwasanya kita membangun rumah syariah ini tanpa dana yang tidak jelas. Pure ini dana memang dari dana konsumen. Sehingga akhirnya kita bisa. Terus lingkungannya Islami juga. Islami juga. Dan saya menitipkan juga, seandainya kan ini rumah itu selesai, Pak tolong sama-sama kita jaga perumahan ini agar selalu Islami. Masya gitu Allah. sih. Jadi akhirnya rumah yang di Lembang pun alhamdulillah security-nya juga dari warga sana, RT RW-nya semuanya alhamdulillah. Bahkan mereka pun antusias adanya perumahan itu, memang membantu mereka di sana. Di depannya juga ada masjid, kemarin ada air kekurangan, kita bikin fasilitas air. Bahkan dari gunung ada air gunung pun kita buat jalurnya, sebagainya ke perumahan, sebagainya untuk jasad keluarga yang membutuhkan. Itu membuat dasar kenyamanan ya untuk tinggal di daerah di perumahan tersebut ya. Jadi harus diketahui itu sama kita kalau kita mau nyari perumahan kondusif nggak gitu ya? Iya, betul. Oke, menarik ini. Ya itu, karena kan nggak tidak terlepas ya, antara konsumen dengan warga nggak akan terlepas. Nanti kalau seandainya developer udah selesai ngebangun, kita pergi, nanti yang selalu bersinggungan siapa? Antara warga sekitar dengan perumahan itu. Kasihan nanti kalau terjadi gap ya, nggak ngeblend dan sebagainya. Tetap nanti kita kasih batasan, bahwasanya ke warga ABC, begitu pun ke perumahan ABC sebagainya. Tapi ada yang bersama-samanya kan? Ada bersama-samanya, alhamdulillah. Makanya adanya perumahan itu sehingga akhirnya beberapa orang juga terlibat untuk menjaga villa. Oh iya ya? Iya kan, bersih-bersih sebagainya, butuh orang untuk dijaga sebagainya, banyak hal. Dan itu semua dari daerah setempat kan? Alhamdulillah semua dari setempat, sehingga mendukung terciptanya kondisi yang nyaman lah. Yang hubungan yang positif ya? Betul. Oh itu yang paling penting ternyata. Saya pikirin Kang Wan bisa gini. Ya bener ya, ketika kita nyari rumah, jangan dilihat rumahnya doang. Ini lihat lingkungannya, kondusivitas perumahan itu dengan warga terutama ya. Sampai seperti itu. Karena kalau saya masuk ke bagian mungkin legalitas gitu, ada aran-arannya lah. Itu masih ada ya. Ada yang beli nggak jadi, ternyata ada double sertifikat. Itu memang perlu. Makanya ada beberapa analisa, ada 4 analisa yang perlu kita gali. Itu salah satunya. Cuman kan mungkin yang poin sosial ini ya. Sosial itu sih yang penting. Nah ini karena pengalaman beliau, saya juga sama yang di Soreang itu. Kondusivitas itu nomor 1 gitu ya, karena di semua daerah ada raja-raja kecilnya ya, ngeri gitu. Betul. Sudahlah jangan curhat di situ. Gitu. Tapi akhirnya kalau kita prinsipnya tadi kata Ngabana sepakat menyampaikan visi, membangun lingkungan Islami, malah berbalik disupport luar biasa ya sama warga dan stakeholder setempat kan? Seperti itu. Oke, itu yang pertama ya. Apa yang harus kita perhatikan? Real keluarga muslim kalau mau nyari perumahan nih, lihat yang kayak gitunya dulu, tanya deh sekitarnya kayak gimana gitu kan. Ridho nggak dengan ada perumahan itu misalnya, aduh perumahan itu mohon maaf ya zolim nih ke ini gitu, itu harus dicatat gitu ya kayak gitu. Oke. Selanjutnya dari sisi ini perumahan, kelihatan nggak sih ada perumahan yang aman dari banjir, nggak aman dari banjir, struktur misalnya rumahnya ready stock nih, kemudian strukturnya ini nggak bener nih, nggak boleh ini. Terus dari elevasinya ini salah, nanti ngeyembang cair di situ gitu ya, menggenang ngeyembang guys. Gitu misalnya. Nah itu apa yang mungkin ada nggak yang kayak gitu Kang? Kayak gitu pasti ada. Dari setiap perumahan pasti ada potensi untuk seperti itu. Apa yang mesti dilihat nih? Biar aman nih, nggak ngeyembang. Kalau untuk wilayah yang berkontur memang agak mudah untuk pembukaan elevasi karena dia kan udah miring ke tanahnya. Oke. Kalau untuk perumahan yang flat itu kebayang gitu, harus menentukan berapa derajat kemiringan air itu kan, karena kawasan besar kan. Dengan debit air yang perkiraan besar, segitu misalnya gitu kan. Kalau untuk wilayah yang berkontur sih sebenarnya lebih mudah, dengan kemiringan 5 derajat juga udah terlihat air bisa meluncur. Tapi mungkin yang perlu diperhatikan adalah dampak dari buangan air itu. Kalau di perumahan kita karena memang areanya area tinggi, nah kita setiap rumah itu kita tidak hanya membuat septic tank, tapi memang ada jalur khusus resapan air.
Jadi air hujan itu kita nggak langsung kebuang keluar. Oh. Gitu, baru dia langsung iya, kita masuk dulu ke air resapan, baru sisa lumpanya keluar. Seperti itu. Paham. Karena memang kita harus mengambil seperti itu untuk memaksimalkan kadar air di tanah itu terjaga. Tetap ada. Bahkan setiap apa namanya tadi? Sumur resapan ya? Iya. Bahkan di rumah di SCH ini itu kita tidak izinkan semuanya pakai sumur sendiri. Oke. Makanya ada satu artesis, satu itu kita bagi ke semua warga. Masya Allah. Ke semua perumahan. Itu demi keamanan air juga ya, ketersediaan air tanah. Iya, betul. Oke. Dan semuanya sepakat dan aman. Alhamdulillah sepakat dan aman. Semuanya juga terjaga. Kita ada sumber pertama dari gunung. Oke. Gunung alami kan, gunungnya seger. Cai nyusu. Yang kedua adalah dari sumber artesis. Oke. Itu sumber ini yang mengalir semua rumah yang di sana. Oke, jadi elevasi itu juga diperhatikan, terutama nanti dilihat apakah ada sumur resapannya enggak. Itu ditanya ya, karena tadi bisa jadi air sumur ini airnya apa? Kalau kita nyari perumahan, ini airnya sumur bor masing-masing misalnya, tapi nggak ada sumur resapan, kan bodor ya. Nanti bisa jadi air tanahnya habis dan gitu-gitu ya. Iya, karena debit untuk cuaca kan kadang kita nggak tahu. Iya, kadang ketika besar, gitu kan. Apalagi area untuk wilayah tinggi kan mungkin kita khawatir. Oh ini nih karena ada ini gitu kan. Nah, kita juga nggak seperti itu. Kita pun bahkan ada jalur air pun kita coba maksimalkan, kita pakai sumur resapan semuanya. Wih, gitu. Keren. Enjoy nih kayaknya ya. Siap. Kalau ini saya masih banyak sebenarnya ya, tapi kan jangan terlalu panjang-panjang, nanti next episode aja ya, karena kita masih panjang nih kayaknya. Kalau dari itu keamanan berarti ada poinnya tadi tentang terakhir adalah tentang air harus diperhatikan, elevasi tadi, kemudian air, tadi sosial yang awal ya, itu ternyata harus ini orang teknik tapi ngebahas sosial ya. lalu dari gini, bangunan yang bagus tuh yang gimana kan? Dipegang, ini biar tadi kan udah nih struktur udah kebahas, apalagi Kang air sudah kebahas, ciri-ciri nanti nggak akan kekurangan air, minimal dia ada punya sumur resapan bla bla bla. Kemudian apalagi sosial udah kebahas. Sekarang tadi bukaan biar enak, sirkulasi udara udah kebahas. Sekarang bangunan yang bagus itu yang kayak gimana? Kalau dipegang, dilihat, diraba, diterawang gitu? Kayak uang aja ya. Yoi. Gimana Kang? Sebelum kita ke bangunan sih, memang kan beberapa juga tukang juga perlu kita treatment ya. Karena tidak pure sehari itu kita nongkrongin tukang, biar rapi gitu kan. Jadi memang kita, ini ketika proses pembangunan ini baru sebelum pembangunan. Jadi memang kan spirit kita kan memang Islami ya. Betul. Jadi tidak hanya akadnya saja. Kalau saya mungkin di lapangan, saya pengen para tukangnya pun mendapatkan Islaminya. Oke, gitu siap. Kan. Makanya setiap Jumat kita ada kajian pagi, memberikan visi misi bahwasanya dunia itu hanya sementara, akhirat selamanya. Saya tahu nih jalurnya kan? Kemana ini. Maka di setiap kerjaan itu ada amanah yang perlu dijaga. Nah itu. Masya Allah. Gitu kan. Maka di sana rutin tiap Jumat pagi kita kerjai, setelah kerjai kita ada koordinasi. Betul. Sampai jam 10 nggak apa-apa lah, 2 jam kepake mungkin, tapi kan demi terjaga kualitas. Nah maka di sana akhirnya alhamdulillah semuanya sepakatlah untuk menjaga itu. Walaupun ada 1-2 ya wajar ya. Kasus lah ya. Tapi yang ngerti. Lihat manajemennya, apakah ada manajemen tukangnya juga sampai kemudian tadi standarisasi secara keislamannya tidak curang, kerjanya tidak sembarangan kayak gitu-gitu betul, ya. Betul. Oh dari situ. Nah setelah itu kita lihat juga prestasi mereka. Kayak contoh lah misalkan ini tukang kayaknya bagusnya ngaji. Kita simpan di depan area-area yang terlihat matahari. Kalau untuk kayak sikuan di dinding gitu kita lihat juga. Kalau dia nggak tajam, ya udah Kang tolong nih perbagus lagi, seperti kayak stop kontak juga nggak rapi Kang. Oh iya, suka ada tuh yang rebek-rebek tuh. Iya gitu kan, rebek-rebek kan. Nah itu kita tempatkan orang-orang yang memang kompeten. Kayak mereka si Mang ini Kang, Mang ini tolong baik ini. Yang lainnya yang nggak kurang rapi lah. Kang itu
bagian gali CPT gitu itu aja gitu. Apa ya yang kasar-kasar ya gitu. Betul. Itu sih akalnya kayak gitu. Makanya kalau emang akhirnya nggak kita kontrol, nah khawatir juga nanti ada tukang yang bekerja di yang bukan semestinya, sehingga akhirnya perlu ada kerjaan 2 kali. Kayaknya kita bongkar lagi. Gitu. Tadi berarti kita bisa ngetes bangunan ini selain tadi dari SDM-nya, ada nggak manajemen pendekatan kita ya, pengen tahu nih manajemen SDM ke tukang seperti apa. Tadi kalau wah ini bagus nih kayaknya gitu. Tapi coba lihat juga dari produknya tadi ya. Kalau lihat tajam pinggiran tembok gitu ya. Kemudian apalagi kerapihan acian depan ya terutama pemasangan keramik. Gitu. Jalur pelambingnya juga jangan sampai terlupakan untuk lem sebagainya. Banyak detail yang dilihatnya ya, detailingnya ya. Pemasangan plafon juga kita cek juga. Gimana tuh orang umum kayak saya nih yang nggak paham terlalu terkait teknik, datang ke satu rumah, berarti tadi pinggiran temboknya diusapin gitu ya, dibelai, bukan? salah. Kalau dia udah ngerebek itu nggak rata, itu dia pastikan berarti ini rata-rata tukangnya nggak begitu rapi lah. Memang sih salah satunya yang ternyata adalah dari sisi openingan pinggiran tembok itu. Kalau tajam rapi itu berarti bagus. Terus yang keduanya acian juga rata. Ya. Kemudian yang ketiga pemasangan keramik. Nah kalau ini kan pintu ceklek misalnya didorong pageh gitu Nah itu kendala kalau kayu wilayah memang suka berubah ya, kadang panas kadang dingin, nah gitu biasanya gitu. Lembang tuh gitu ya Lembang. Makanya beberapa kita coba buat spare lah berapa mili untuk apanya agar ngedikit nggak apa-apa, nanti kalau pas posisi panas dia memuai bakal itu lagi. Itu diperhitungkan juga. Perhitungan juga kalau dia. Oke. Makanya beberapa hal kita ada garansi selama 3 bulan. 3 bulan. Kondisi setelah terima ya. Setelah terima. Nanti kalau beberapa kondisi tidak sesuai, kita perbaiki segera mungkin gitu. Masya Allah. Tuh ya, sekarang udah banyak banget jurus-jurus yang bagaimana kita bisa memilih rumah, dari mulai wilayah yang datar, wilayah yang kontur, sampai detail-detail yang barusan. Jangan dibuka semua Kang Bandan, karena ini episodenya masih banyak, apalagi hari Jumat syutingnya nih ya. Nanti kita akan lanjut lagi. Kang Bandan, apa yang terakhir lah, ini keluarga muslim pengen punya rumah, Kang Bandan baik sebagai pribadi atau sebagai ahli sipil lah gitu ya. Ini nyari rumah, kira-kira apa yang harus diperhatikan deh gitu, terlepas dari yang tadi ya. Menurut pribadi Kang Bandan, terutama misalnya ya SGL insya Allah siapkan itu misalnya gitu, apa yang mesti diperhatikan Kang? Boleh terlepas dari teknik dan sebagainya. Ya kalau saya konsumen untuk mencari rumah, ya yang pertama pasti akad dulu baru dia. Akad dulu. Cara memilikinya. Iya. Pasti kan akad dulu kan ya. Beda kalau kita punya tanah kamu sendiri, beda lagi. Kan di perumahan. Itu udah pasti, karena kalau akadnya sudah berbeda ya kita nggak bisa maju. Iya kan ya. Kalau akadnya sudah kemudian kita lihat. Akad itu ikat sesuai syariat lah ya. Syariah ya. Kan kalau kita ke kawasannya, kita tanya lingkungannya. Baik ke internal maupun keluar, ini bagaimana aman apa tidak gitu kan, apakah ada masalah atau tidak gitu. Ya harus ditanya, karena memang kan jadi nggak tabu ya. Jadi kalau mau milih rumah tuh ayo ini aja tanya-tanya aja. Ya alhamdulillah kan, makanya di perumahan kita juga berbaur lah kalau sholat subuh sama warga. Alhamdulillah malah enak gitu kan, kondisinya nyaman jadinya gitu. Makanya beberapa warga juga, Pak katanya di dalam mau bikin perumahan, mau bikin masjid ya. Pernah dulu kan. Enggak Pak, kita pakai semua masjid. Warga di sana semuanya pengennya masjid yang di warga yang di luar, karena biar termakmurkan. Apaan orang deket gerbang? Deket juga warga gitu kan ya. Maka lebih senang kayak gitu, warga pun pengennya maksimalkan aja gitu. Bahkan nggak jadi masjid di dalam demi tetap bergabung dengan warga yang masjidnya di luar. Bukan nggak jadi sih, sebenarnya tidak ada masjid, ada musola aja. Musola aja gitu kan, musola kecil lah ya, mungkin buat anak ngaji di sana. Itu mah tetap ya. Tetap. Cuma kalau Jumatan dan sebagainya, atau sholat biasa juga kan ke depan lebih direkomendasikan kan ya. Nah itu tadi kan masalah sosial, kemudian juga
pendekatan kepada teman-teman teknik mungkin ya, bertanya selidiki ke tukang siapa yang ada di lapangan gitu ya. Iya. Harus pinter ya jadi konsumen ternyata ya. Ya kadang beberapa juga tukang juga kan kalau nanya tanya aja apa adanya, bilang, jawabnya apa adanya. Kalau memang apa adanya ya. Apa yang mesti disampaikan lagi kan? Kalau seandainya kan mungkin kan kadang-kadang suka ada ya orang tamu. Iya. Nanya ke tukang kan ini gimana ngebangunnya gini kan sebenarnya apa adanya. Karena memang kalau dari manajemen sih terutama bos ya, bos kita menekankan dan tolong jaga amanah konsumen ini. Kalau memang kita mengeluarkan detailing spesifikasi, ya udah itu yang kita pertahankan. Sekalipun memang beberapa hal di luar perkiraan, ya kita pegang yang itu. Mantap. Ya udah, insya Allah saya coba untuk bisa memainkan itu semua sih. Iya, berarti tanya ke tukang juga, ke teknik lah ya. Iya, ke teknik juga. Yang ada di lapangan, selidiki lah gitu ya bangunannya. Oke. Dan yang ketiga, lihat portofolio. Oh, gitu ya. Kan kalau kan kalau kita ke sebelumnya perumahan mana nih yang dibangun gitu. Kalau kalau emang masih baru satu, belum ada yang lain, kalau saya lebih menghindar dulu. Kalau emang udah ada, ini udah ada 3-4 proyek dan itu alhamdulillah berjalan, bahkan ada portofolio yang sudah berjalan, saya pastikan kita lebih yakin ke sana. Lebih aman lah lebih ya. Aman juga udah banyak yang sudah dibangun. Nah, kalau gitu nanti saya ingin berbincang dengan Kang Bandan di episode selanjutnya. Next episode adalah tentang apa ya istilahnya ya, detail rekomendasi Kang Bandan untuk rumah paling keren di 2024. Itu yang kayak gimana sih rumah paling keren? Tunggu di episode selanjutnya. Sementara terima kasih Kang Bandan sudah menemani saya dan Kang Ihsan. Masya Allah, alhamdulillah. Oh, ini cuma dua? Nah, ada di belakang kamera itu ada Kang Ihsan untuk berbincang. Nanti kita lanjut lagi ya. Yang tadi ya harus ingat tuh judulnya tuh ya. Rumah yang paling apa ya 2024 banget tuh gitu. Hits ya. Yang hits banget nanti. Jangan sampai kita ketinggalan tuh. Apalagi yang mau dibangun di perumahan-perumahan dari Syariah Greenland, baik yang di Bandung, ada beberapa tempat kita ya. Bandung, Lembang, apalagi Cimuncang, Soreang. Soreang 4. Terus Purwakarta. Nah, ini bolehlah ya. Nanti konsultasi langsung ke kantor SGL atau ke Kang Bandan, cari aja akun-akun Kang Bandan ada di sini. Nggak ada di sini. Terima kasih Kang Bandan, terima kasih juga sahabat SGL dimanapun Anda berada. Next kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Rudi Miftah, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan di Syariah Talk. Setiap kebaikan bermula dan akan bernilai dengan syariah. Podcast ini dipersembahkan Syariah Greenland. Hai, keluarga muslim, pengen punya rumah custom design kayak gini? Bisa disesuaikan dengan karakter Anda sebagai pemiliknya. Ditambah dibangunnya di kawasan perumahan yang ada program keislamannya. Mau kan? Masa enggak? Nah, rumah-rumah kayak gini bisa Anda dapatkan di klaster Pesona Pada Suka, hunian Islami yang jadi solusi bagi para pencari rumah akad syariah. Dan lokasinya gampang banget buat diakses, cuma 2,2 km dari Jalan PH Mustafa. Nyaman buat ke tempat kulineran, tempat wisata, atau landmark kota Bandung yang ternama. Rumah 2 lantai, kawasannya nyaman banget di nuansa perbukitan dan juga dekat dengan perkotaan. Kabar baiknya, dalam momen promo Temukan Rumahmu di Syariah Greenland, Anda akan mendapatkan penawaran paling spesial. Harga rumah syariah termurah se-Indonesia. Harganya lebih ramah, tentunya hemat banget. Nah, penasaran dengan detailnya? Klik link yang tersedia.